Hai sahabat Inti, welcome to Inti Podcast. Semangat pagi Pagi luar biasa. Yes, balik lagi nih ke Inti Inti Podcast. Podcast Sekarang episode 24. 24. Dan ternyata wajah-wajahnya Kok ketemu lagi kita nih. lagi? Oke, sahabat Inti, selamat datang kembali di Inti Podcast episode ke-24. Dan alhamdulillah kali ini dengan narasumber yang masih sama, ada Iya. Mas Lutfi, Mas Ilham juga. Dan tentunya masih dibarengi sama kita berdua, ada Ican dan juga Saya Dans. Oke, di Inti Podcast kali ini kita mau istilahnya apa ya? Masih ada Betul. alur lagi. Masih ada benang merah. Series ya. Nah, series masih ada benang Webtoon merahnya juga. series. Betul. Jadi di episode sebelumnya kita udah membahas soal PLTS atau istilahnya pembangkit listrik tenaga surya Betul. yang ternyata digarap dengan rapi, dengan luas sekali oleh PT Inti. Nah, jadi kita juga nih sempat nge-spill ataupun juga ngasih sedikit ya tentang episode ini sebenarnya. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, kalian penasaran tentang episode podcast kali ini tentang apa? Ya, kita insya Allah hari ini di episode kali ini kita bakal ngebahas yang namanya nanoteknologi. Oke. Kita akan bahas PLTS dari kacamata yang lebih tajam dari segi Betul. bisnisnya, Yes. investasi dan mungkin dampaknya yang super luas. Dan kita nggak cuman bicara soal aspek go greennya, sahabat Inti, tapi juga go profitable. Betul. Ya. Jadi intinya kita akan membuka topik ini ataupun juga cerita di episode kali ini itu seperti yang ada di film-film science fiction. Kesukaan sahabat Inti mungkin ya dia. Kok jadi gini-gini? Ya tadi udah disebut juga sama Ican, udah disebutin juga tentang nanoteknologi. Akan seperti apa? Akan film apa? Nanti jadi ngomongin film jadinya. Kita ganti podcast tadi. Nah, tapi sebelumnya kita mau kenalan lagi, nggak apa-apa ya? Karena apa-apa tak kenal dong. maka Ta'aruf. Oke, balik lagi ta'aruf Kita ya. cadar mulai. Oke, kita kenalan lagi nih bareng narasumber kita yang Masya Allah sekali pada hari ini. Silakan Mangga. Kenalkan, saya Ilham Permadi. Saya ditugaskan oleh PT Inti di PT IPMS sebagai VP Engineering dan Marketing. Oke, selamat datang Mas Ilham. Selamat datang Mas Ilham di episode kali ini. Baik, perkenalkan lagi, saya Lutfi Dalsiana Mulya, saya sebagai Koordinator Engineering di PT Inti. Oke, Selamat datang. Welcome back. Mas Lutfi. Oke, terima kasih. Oke. Nah, tadi udah ada cerita pengumuman ya. Kita udah pengumuman hari ini kita mau bahas nanoteknologi ceritanya. Nah, sebenarnya Mas Lutfi, Mas Ilham, apa sih nanoteknologi teh? Gitu. Apa sih ini? Ya seperti yang sebelumnya saya bilang ya, sebutkan kemarin itu yang episode lalu bahwa nanoteknologi ini adalah teknologi yang memang berbasis dari nano. Atau di bawahnya satuan milimeter itu pasti ada nano. Nah, itulah nanoteknologi. Jadi di mana istilahnya dalam sehelai benang itu, misalnya sehelai benang atau misalnya sehelai rambut gitu, bisa ada teknologinya sendiri gitu. Jadi kayak ini ya, apa istilahnya bisa pengibaratannya tuh sekian persennya lebih kecil daripada helaian rambut gitu ya, kayak atom, kayak molekul gitu mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya si teknologi ini bisa dibilang bukan sulap atau sihir juga ya, karena memang terimplementasi dan memang ada berarti ya Mas Lutfi dan Mas Ilham ya gitu. Nah, Ican, penasaran nggak nih sama nanoteknologi apa sih gitu, dan seperti apa gitu ya? Penasaran banget nih. Jadi kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita itu udah ada nggak sih si nanoteknologi? Udah ada belum nih? Penasaran kira-kira kan? sahabat itu juga pasti penasaran kan? Ternyata udah ada ya si nanoteknologi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba mungkin bisa diceritain nih sama Mas Lutfi atau Mas Ilham. Mungkin kalau misalnya dari bukan penerapan sih, lebih tepatnya di kehidupan sehari-hari ya, contohnya seperti
mobil nih kan Oke. itu suka ada yang suka dari lihat dari kiri warnanya merah terus lihat dari kanan kok jadi hijau. Oh, Nah, iya, itu kan iya, salah iya. satunya Nanoteknologi Oh, juga. Kita itu sebut dengan tuh nanocoating. Oh, nanocoating. Gitu. Oke, Itu salah oke. satunya. Misalnya misalnya kayak di kedokteran itu tuh kan sekarang tuh ada yang namanya teknologi. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan nih, setahu saya nih ya, karena penyumbatan di salah satu vena di jantung itu untuk mengambil apa namanya minyak-minyak yang minyak-minyak keruh lah. Supaya kan darah pasti tuh yang penyakit jantung kan gara-gara darah Ada nggak bisa masuk kan. lemaknya Oke. mungkin ya Mas ya. Nah, si lemaknya itu tuh bisa diambil dengan cuman apa namanya tuh si jarumnya tuh bisa ngeliuk-ngeliuk. Oh, gitu. Ngeliuk tapi pas itu dia bisa kayak ngambil si lemak Yang lemak-lemak yang tadi. Oh, nyedot gitu ya Mas ya. Oh, oke, Keren juga oke. ya, keren juga ya. Dan mungkin kayaknya nih, bener nggak nih ya, sepemahaman saya berarti. Jadi kayak sunscreen bisa melindungi kita dari sinar matahari gitu. Dan nggak kayak dempulan gitu. Itu berarti juga salah masuk satunya kayak salah penerapan satunya. nanoteknologi juga berarti ya gitu. coating lagi itu. Coating berarti ya. Oke, terus kayak misalnya layar handphone kita Mm-mm. yang super bening dan kuat itu juga berarti. Sama Oh, sampai sebegitu ya, berarti memang sudah ada ini. Oke, oke, Mungkin oke. kalau prosesor sendiri kan teman-teman kalau lihat spek prosesor nih apa Snapdragon 5 nanometer ada 4 nanometer. Nah itu tuh salah satu Oh, Oke, itu juga termasuk. Oke, oke. Jadi memang sudah banyak hal di sekitar kita yang sudah menerapkan nanoteknologi ya, berarti ya. Oke, oke. Nah, terus gimana nih, Chan? Oke, Penasaran lagi jadi nih kayaknya terus nih. nih. Nah, tadi kan udah di-spill juga si nanoteknologi itu ternyata nempel di sini, nempel di sini. Nah, itu gimana sih caranya si teknologi nano ini bisa membuat PLTS juga yang sedemikian besar itu menjadi sangat canggih sekali nih, Mas? Oke. Jadi bagaimana sih penerapan? Jadi ini kan lebih tepatnya bagaimana penerapan Nah, ya. nanoteknologi pada PLTS PLTS pada atau misalnya pembangkit listrik tenaga lainnya. Nah, jadi ya seperti yang Mas Ilham sebelumnya, episode sebelumnya sebut bahwa nanoteknologi ini kita bisa implementasikan sebagai penangkal debu-debu supaya debu di fotovoltaiknya itu jadi nggak mudah nempel seperti itu. Dan juga misalnya yang saya sebutkan juga kalau misalnya sekarang kan misalnya kayak pakainya polikristalin, monokristalin. Nah, mungkin ada teknologi lainnya di mana supaya energi yang terserap oleh si matahari, energi yang terserap oleh si nanoteknologi itu bisa lebih besar daripada polikristalin sama monokristalin. Itu salah satunya memang penerapan dari PLTS. Selain itu misalnya ada juga kan apa namanya struktur dari atau misalnya arsitektur dari si PLTS itu bukan cuma fotovoltaik, inverter. Nah, tapi juga ada di baterai. Nah, di baterai pun kita bisa mengembangkan baterai apa namanya baterai baru yang bisa lebih kecil tapi dia bisa apa namanya menampung kapasitas yang besar. Lumayan besar. Salah satunya seperti Oke, itu. oke. Oke, oke. Jadi kita nggak perlu punya rumah yang atapnya segede lapangan berarti ya. Kalau pengen pasang PLTS dengan adanya ini nanti gitu. Kalau kita pengen pasang kapasitas yang luar biasa besar tapi kita cuma punya area yang terbatas, dengan teknologi ini berarti bisa terakomodir berarti ya Mas ya. Oke, mantap. Selain itu ada lagi nggak Mas istilahnya yang membuat teknologi nano ini apa namanya sedemikian canggih? mungkin kuncinya tadi ya satu peningkatan efisiensi. Misalnya dari sisi tadi efisiensinya naik, misalnya dari sekian energi yang masuk itu berapa persennya jadi energi listrik. Nah, dulu misalnya di 50, 60, sekarang 70, 80%. Ini kan optimal, jadi lebih optimal gitu. Oke. Dan dari sisi density dengan luasan yang sama 1x2 meter itu sekarang dulu 240 WP. Nah, sekarang 500 WP misalnya. Lebih dua kalinya kan peningkatan. Artinya apa? Dengan luasan yang sama 3x3 itu solar panelnya bisa lebih banyak. Listrik lebih banyak. Kemudian dari sisi kalau misalnya mobilisasi
Kalau ke Papua dengan jumlah yang lebih sedikit otomatis lebih murah kan, lebih efisien. Betul. Kemudian naik ke atap lebih lebih gampang juga Lebih kan, gampang, lebih sedikit. betul. Jadi seperti itu mungkin efek menunya ke arah sana. Oke. Jadi tentu lebih terjangkau juga bagi Nah ya, sedikit. betul. Oke Mas, berarti dengan demikian nih, dengan asumsi bahwa nantinya energi akan jadi mudah didapat. Kemudian contohnya panel surya yang bisa disemprotkan tadi nih dengan teknologi nanoteknologi itu tadi. Dan ini kan sepertinya seperti fiksi ilmiah ya. Kalau tadi kita sempat nge-spill depan, ini kayak kita ngedengar cerita-cerita di film fiksi ilmiah nih. Tapi secara praktis nih, apa dampak paling nyata yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat dan pebisnis mungkin ya, kalau seperti kita nih dari perusahaan yang pelaku bisnisnya gitu. Dengan adanya nanoteknologi, kalau itu bisa diterapkan dalam PLTS di waktu terdekat gitu ceritanya, gimana Mas? Jadi contohnya seperti yang pernah kita tawarkan lebih tepatnya sih. Kita pernah menawarkan seperti pembangkit listrik, tapi memang bukan PLTS ini. Kita pernah menawarkan ke salah satu calon customer kami. Jadi ada di mana teknologi namanya itu bukan menggunakan PLTS lagi, tapi kita menggunakan gas yang memang ada di luar sana, tapi memang tidak kelihatan juga, yaitu Hidrogen, oke. Contoh salah satunya seperti itu. Jadi kita menggunakan hidrogen digabungkan dengan oksigen, lalu nanti dia akan menghasilkan energi juga. Seperti ya, jadi istilahnya kan seperti PLTS yang tadi, ada inverter dan ada baterainya juga, tapi untuk penerimaan tenaganya itu bukan dari matahari tapi dari hidrogen itu. Gitu. Nah, kita sebut itu lebih ke teknologinya lebih teknologi fuel cell. Fuel cell. Itu mirip nano cell atau sebenarnya gimana sih? Hampir sama seperti itu, Jadi dari mulai si fuel cell ini tuh nggak cuman kayak lempengan-lempengan dari kayak gitu, tapi enggak, tapi ada tahapan-tahapan di mana memang si partikel-partikelnya tuh dari sini berubah jadi ini, dari sini berubah jadi ini, kayak gitu. Seperti itu. Itulah yang adanya di fuel cell tersebut. Jadi fuel cell tuh semacam kayak teknologi nano juga gitu berarti. Oke. Dan itu juga bisa diterapkan di PLTS dengan memanfaatkan hidrogen tadi berarti. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sebenarnya PLTS yang kita tahu penerapannya selama ini mengandalkan sinar matahari. Nah, kita nyambung ke fuel cell tadi. Sementara di malam hari nggak ada sinar matahari nih. Betul. Nah, lalu bagaimana nih, Mas? Kaitannya nih, kita kaitkan dengan si fuel cell tadi, karena tadi ceritanya kayak bahan bakarnya adalah hidrogen. Betul. Nah, ini gimana nih, Mas? Mungkin menyambung yang kita bahas sebelumnya ya, ada off grid dan on grid ya. Nah, kalau on grid itu memang karena terkait dengan PLN, maka malam harinya menggunakan PLN. On grid. Nah, kalau off grid itu ada dua cara memang. Pertama, kita menggunakan baterai sebagai penyebab. Jadi siang hari ini nyerap dulu, siang pakai baterai, malam pakai baterai. Oke. Nah, kalau ada lagi solusinya itu berarti ada lagi menggunakan tadi teknologi lagi ya, fuel cell. Nah, kalau misalnya tidak ada listrik, ini kan tidak listrik, tidak ada PLN, malamnya ada yang dengan ada PLN, malamnya ada yang dengan baterai, ada lagi dengan fuel cell. Fuel cell ini apa sih? Fuel cell ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan reaksi kimia. Jadi tidak ada pergerakan moving part lah. Mungkin kalau genset itu ada gerakan piston dan sebagainya. Dan itu perlu energi bahan bakar fosil dan sebagainya. Nah, ini tadi pure chemical reaction. Jadi dari gas hidrogen, gas oksigen kolaborasi lah, menghasilkan gerakan elektron ke beban sehingga menghasilkan hanya uap air saja. Outputnya sehingga sangat bersih. Nah, ini untuk fungsi-fungsi di daerah terpencil cocok sekali seperti itu. Jadi memang green energy banget ya si fuel cell ini ya. Oke. Jadi dengan adanya si nanoteknologi tadi, itu tuh kira-kira
peranan apa sih yang bisa diambil Inti di tentunya salah satunya di bidang green energy? Gimana tuh Mas? Nah mungkin kalau sesuai dengan bidang Inti sendiri ya, Inti kan selama ini mengembangkan teknologi, mengembangkan dan instalasi atau integrasikan integrasikan berbagai macam jenis pembangkit lah. Saya pernah menyampaikan juga bahwa pernah kita mengintegrasikan antara solar panel, ada baterai, ada genset juga untuk mensupport BTS misalnya. Ada juga waktu itu untuk telekomunikasi, kita juga sempat ada backupnya macam-macam lah seperti itu. Karena untuk menjaga kontinuitas dari telekomunikasi seperti itu. Nah mungkin satu Inti juga berperan dalam sistem integrator, instalasi dan solusinya buat customer, kemudian juga mengembangkan teknologi baru yang ke arah riset dan pengembangan teknologi baru, terutama yang green energy, berkolaborasi dengan lembaga riset, kampus dan sebagainya untuk mengembangkan teknologi baru. Oke. Nah, misalnya kan sudah ada arah menuju ke sana ya, bahwa kita sudah ada rekam jejak di bidang ini di green energy, dan kita pun berusaha untuk mengambil peran untuk perkembangan si nanoteknologi ini lewat yang fuel cell tadi nih. Nah, sebenarnya apa saja nih tantangan dan resiko yang perlu kita perhatikan sebagai mungkin pelaku bisnis, PT Inti sebagai pelaku bisnis nih, untuk berinvestasi di PLTS dan mungkin juga ke customer kita nantinya ya, untuk berinvestasi di PLTS berbasis nanoteknologi atau mungkin penerapan fuel cell ini, Mas Lutfi dan Mas Ilham. Oke, jadi untuk mungkin kalau misalnya untuk yang PLTS-nya sendiri kan tadi kita masih dengan sinar matahari itu, dan juga nanoteknologinya itu kita bisa merubah nih teknologi baterai yang biasa kita pakai itu dengan teknologi yang sudah ada nanoteknologinya, salah satunya itu. Jadi bisa saja nanti istilahnya kayak baterainya itu dengan kapasitas, dengan bentuk yang lebih kecil tapi kapasitasnya bisa lebih besar seperti itu. Jadi otomatis pada saat penyimpanan baterainya pun nanti nggak akan begitu memakan lahan yang cukup besar, salah satunya itu. Nah kalau misalnya dengan fuel cell-nya ini tantangannya mungkin teknologi hidrogen konversi hidrogen ini memang masih belum banyak yang menggunakan. Yang saya tahu itu lebih kayak ini pun istilahnya kayak teknologi Jepang nih, dia baru mau masuk ke situ gitu. Bahkan gitu. Jepang baru mau menggarap itu untuk yang kapasitasnya cukup besar. Begitu. Nah, jadi istilahnya kalau menurut saya memang tantangan besar lebih ke fuelnya ini, yang si hidrogen ini yang memang agak masih belum begitu masif dipergunakan. Gitu. Tapi kalau di industri sendiri nih, mereka well informed nggak sih dengan adanya teknologi ini, dengan manfaat dengan adanya si fuel cell ini gitu kan? Istilahnya Jepang aja baru mau masuk ke yang skala besar nih. Nah, sedang dikembangkan. Nah, kalau di dunia industri ini gimana Mas? Sudah tahu bahwa ada industri ini dan misalnya memiliki benefit yang jauh lebih besar daripada yang konvensional. Nah, gimana Mas? Kami butuh dicerahkan. Kami butuh dicerahkan kembali. Mungkin kalau sisi perspektifnya industri, mereka melihatnya tidak hanya soal efisiensi ya, mungkin karena efisiensi ya satu hal, green energy juga menjadi pendorong satu enabler buat industri untuk menerapkan lah, menjadi salah satunya dengan solar panel ataupun fuel cell ini. Salah satu yang menyebabkan adalah SDG tadi, Sustainable Development Goals, atau program berkelanjutan dari UN waktu itu sempat juga. Nah, yang jadi tren sekarang itu adalah untuk terutama multinational company MNC, itu mereka didorong oleh headquarters-nya untuk mengaplikasikan green energy di company yang cabangnya Indonesia lah. Kita juga pernah ada proyekan di kawasan industri waktu itu. Kenapa mereka di kawasan industri itu berkeinginan untuk mengaplikasikan BLS atap waktu itu? Ternyata mereka itu di pusatnya itu ada target
kalau di Europe itu kan sudah advanced lah, negara maju kan, developed country, mereka ditarget untuk menerapkan Sustainable Development Goals ini, salah satunya dengan green energy ini untuk carbon trading. Oh, carbon trading. Oke. Jadi mereka dapat benefit juga nih dari Oke. ketika mereka mengaplikasikan di salah satu cabang Indonesia misalnya atau dimanapun, maka mereka dapat benefit nilai karbon yang bisa ditukar dengan uang sebagainya di market karbon seperti itu. Oke. Secara bisnis menguntungkan sebenarnya, Oke. meskipun memang investasinya ada investasi yang harus dikeluarkan seperti itu. Oke, tapi untuk masa depan ini memang sudah ada gambaran ya, para pelaku industri itu sudah mengarah ke paham sana. ya, Memang, sudah paham mengenai hal ini. barriernya Ya. salah satunya di investasinya memang. Investasinya perlu- mungkin ya, perlu oke. cukup. Ya, perlu banyak kajian mungkin Ya, Mas itu ya. yang Oke. masih selektif sih. Terutama yang fuel cell ini mungkin karena tadi disampaikan masih baru dan masih termasuk agak lebih pricey lah, lebih mahal. Sehingga use case-nya mungkin agak bergeser ke spesifik, misalnya kayak militer, seperti itu di daerah pedalaman yang mungkin misi-misi khusus yang perlu cover. Nah, kan kalau misalnya kita bawa ke misi pedalaman misalnya pengajaran terus dan sebagainya, kalau bawa genset kan susah ya. Oke. Berarti ha. biaya gede Kalau juga. pakai fuel cell kan cukup segede koper itu bisa menyalakan satu rumah lah seperti itu, dan sebagainya. Nah itu juga untuk seperti itu cocok sekali sebenarnya kalau Oke. untuk case-case tertentu atau daerah misalnya pulau yang terpencil yang beda itu case-case seperti itu ada masih cocok seperti itu. Oke. Mantap ya. Nah kan tadi juga sebenarnya udah diceritain juga kan tentang si fuel cell dan juga nanoteknologi ini. Nah kalau misalkan balik lagi nih, tadi udah diceritain lagi di singkat-singkatnya itu di PLTS bagaimana sih nanoteknologi ini, si fuel cell ini benar-benar mengubah kehidupan masyarakat. Nah mungkin bisa lengkapnya sekarang nih diceritain lagi bagi kehidupan masyarakat itu dampaknya seperti apa, baik secara fundamental ataupun nanti berkelanjutannya seperti apa. Enggak Mas? Oke. Mungkin untuk program pemerintah yang emang akan misalnya mau masuk ke teknologi fuel cell ini, setahu saya memang ada perusahaan Paris itu sudah ada di Indonesia dan itu untuk mensuplai tersebut. Ya, cuman memang kayaknya kalau misalnya langsung mengimplementasikan fuel cell itu karena bahan bakarnya aja masih belum ada nih, ya kan? Jadi otomatis si perusahaan itu tuh lebih mendukung program pemerintah untuk membuat bahan bakarnya dulu. Contohnya seperti kemarin saya baca-baca itu ada sudah berkolaborasi dengan PLN dengan untuk di PLT apa gitu saya lupa. Itu untuk menghasilkan hidrogen yang memang untuk teknologi fuel cell ini. Jadi setelah saya baca memang company profile perusahaan tersebut memang dia tuh sudah menerapkan fuel cell ini di di negaranya sudah ada. Cuman mereka ekspansi dan mereka bikin di Indonesia nih untuk bikin memang rencananya tuh untuk bikin fuel cell tersebut. Tapi karena bahan bakar hidrogennya itu belum ada nih, ya otomatis mereka udah hilir dulu nih baru gitu. Seperti itu sih. Fokusnya ke bahan bakar dulu berarti. Bahan bakar dulu betul. Dan memang istilahnya bukan cuman kalau nggak salah itu tuh negara Prancis dia si perusahaannya itu. Nah, tapi ternyata memang ada beberapa negara Asia yang udah memakai fuel cell ini. Contohnya seperti Korea. Korea itu udah sampai ke setahu saya tuh di sekitar 500 megawatt setahu saya ya. Gitu. Setelah saya baca-baca lagi gitu. Oke. Dan ternyata kan istilahnya Korea pun sudah bisa nih. Ya itu otomatis bisa kita serap teknologinya untuk tidak menutup kemungkinan ya kita juga bisa berarti. Betul. Oke. Jadi kita memang dari pemerintah pun juga memang sudah ada inisiasi untuk kayak menjajaki teknologi itu dalam skala yang jauh lebih luas dan diterima di dunia industri mungkin ya Mas ya. Oke. Amazing. Amazing banget ya obrolan kita hari ini. Betul sekali. Tentang teknologi yang ternyata memang sudah ada gitu di sekitar kita, tapi untuk penerapan yang
jauh lebih besar, itu memang perlu banyak inisiasi-inisiasi yang pastinya dari Inti pun sudah mulai menapaki hal tersebut ya gitu. Dan PLTS dan nanoteknologi ini pastinya bukan sekedar tren go green semata ya. Ini misalnya bisa dibilang investasi yang cerdas dan sangat strategis. Bisa dibilang teknologi yang tadi Mas Lutfi dan Mas Ilham sampaikan juga merupakan sebuah revolusi yang pastinya akan mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita berbisnis pastinya ya. Dan energi terbarukan yang advance ini, sahabat Inti, ternyata di dalamnya PT Inti pun memiliki visi yang besar untuk turut andil, sahabat Inti, dalam pengembangan PLTS berbasis nanoteknologi yang tentunya lewat terapan fuel cell itu tadi ya. Dan tentunya semua rekam jejak dan pengalaman PT Inti dari sejak memasuki Oksibil mungkin ya pertama kalinya gitu, itu akan jadi sebuah kayak bekal untuk PT Inti masuk ke one step closer ke energi yang level teknologi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan alhamdulillah terima kasih banyak pada narasumber kita ya, betul. Tercinta banget nih, tercinta banget. Mas Ilham, Mas Lutfi juga atas waktunya. Yang sudah berbagi cerita, wawasan yang didapat, dan tentunya visi PT Inti dalam energi terbarukan yang ternyata ada next levelnya ya. Dan ini bukti nyata bahwa PT Inti itu terus berinovasi nih, sahabat Inti, tidak hanya dalam teknologi satu bidang, tapi juga teknologi lintas bidang yang berdampak tentunya untuk kemajuan bangsa. Yes, betul sekali. Dan jadinya juga sahabat Inti mungkin lebih terbuka lagi, lebih tahu lagi, pastinya. Lebih tahu kita lagi. Aja terbuka ya, jadi tercerahkan ternyata ada yang sudah dilakukan Inti sampai sejauh itu ya. Udah jauh banget ya ternyata. Makanya sekali lagi buat Mas Lutfi, Mas Ilham, makasih banyak. Terima kasih di tengah banyak. Waktu sibuknya, Masya Allah sekali, menyempatkan. Oh, betul. Apakah ada undangan selanjutnya? Tunggu. Tanggalnya, bukan tanggal mainnya, tanggalnya. Oke, sahabat Inti, alhamdulillah di episode kali ini cukup banyak sekali ya hal-hal keren yang bisa kita dengarkan lagi, dan tentunya juga banyak nggak cuman PLTS-nya aja nih, kita juga ngikutin tren yang hadir khususnya di Indonesia dan juga di PT Inti nanti akan hadir segera, nantikan saja ya. Oke, sahabat Inti, terima kasih sekali lagi untuk Inti Podcast episode ke-24. Jangan lupa nih untuk mendengarkan selalu Inti Podcast yang alhamdulillah berarti ini yang kedua kalinya kita hadir spesial karena nampak wajah-wajah. Wajah. Dan jangan lupa juga untuk Inti Podcast kali ini juga tayang di Spotify. Dan untuk kamu semua nih yang mau tahu informasi lebih banyak tentang Inti, bisa langsung kunjungi Instagram kita. Betul. Terus juga Facebook, ada TikTok, ada Threads, dan ada LinkedIn kita, itu akun media sosial kita di @pt_inti_official. Ataupun juga bisa mengunjungi website resmi kita di www.inti.co.id. Oke, sahabat Inti, alhamdulillah ya, pokoknya nanti mungkin pada penasaran di episode selanjutnya apa lagi sih gitu ya? Apakah masih berlanjut episode 1, 2, 3, 4? Apakah narasumbernya masih dengan bapak-bapak ini, om-om ini? om. Pokoknya sahabat Inti, sampai jumpa di keseruan Inti Podcast selanjutnya. Dan saya Ican, saya Dan, saya Lutfi. So sampai jumpa di next episode Inti Podcast.